Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah dan akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari beberapa hadis Nabi SAW di dalam kitab Umdatul Ahkam. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Al-Hadithur Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ Man tawadda'a falyastanshiq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'a ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Summa liyantasir, kemudian setelah itu dia kembali mengeluarkannya. Memasukkan air ke hidung di saat berwudu diistilahkan dengan sebutan al-istinsyaq. Kemudian mengeluarkannya setelah memasukkannya diistilahkan dengan sebutan al-istinthar. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia melakukannya dengan kelipatan ganjil. Istijmar adalah membersihkan najis yang lekat setelah dari tempat keluarnya kotoran setelah buang hajat, ya, baik buang air kecil maupun buang air besar, dengan menggunakan batu atau yang semisalnya. Yang semisalnya contohnya tisu, ya, daun dan yang semisal dengan itu. Ya, jadi Nabi SAW bersabda, wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia melakukannya dalam kelipatan ganjil. Ya. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina, sebelum dia memasukkan kedua tangannya tersebut ke wadah penyimpanan air, salasan, sebanyak 3 kali. Mengapa? Kata Nabi SAW selanjutnya, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana letak tangannya semalam. Wa fi lafdzin li Muslim, dalam redaksi Muslim dikatakan, falyastansyik bimin kharaihi minal ma', hendaknya dia beristinsyak dengan memasukkan air ke dalam 2 rongga hidungnya. Wa fi lafdzin man tawadda'a falyastansyik, dalam redaksi lain dikatakan, barang siapa yang berwudu maka hendaknya dia beristinsyak. Ma yukhadu minal hadis, beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah
wujubul istinsyaq wal istinsar. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami bahwa istinsyaq dan istinsar ketika berwudu adalah wajib. Mengapa? Karena ada perintah di dalam hadis ini. Ya. Falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyantasir. Ya, ada perintah dan asal makna yang ditunjukkan dari sebuah perintah adalah wajibnya melaksanakan apa yang diperintahkan itu, kecuali ada dalil yang menyimpangkan dia dari wajib kepada makna yang lebih rendah daripada itu, misalnya sunnah dan seterusnya. Ya. Yang kedua, innal anfa minal wajhi fil wudu akhdan min hadzal hadis ma'al ayati faghsilu wujuhakum. Dari keterangan ini dikatakan juga bahwa al-anf minal wajhi fil wudu. Hidung itu masuk dalam bagian wajah ketika kita berwudu. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Ya. Cucilah wajah-wajah kalian ketika berwudu. Maka dari situ kita mengetahui bahwa sebagaimana wajah kita wajib untuk kita cuci di saat berwudu, demikian juga hidung kita dengan beristinsyak dan beristinsar pun adalah wajib, karena hidung itu termasuk bagian dari wajah. Demikian juga berkumur-kumur, karena mulut pun termasuk dari bagian dari wajah. Al-madmadah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia adalah merupakan anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh atau wajib untuk terkena air ketika wudu. 3. Masyru'iyatul itar liman istanja. Ya, dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa beristinja dengan kelipatan ganjil itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Ya, beristijmar, ya, dengan menggunakan batu tentunya dengan kelipatan ganjil adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan. Jadi ketika kita buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar, bagaimana cara membersihkannya? Kalau menggunakan air diistilahkan dengan sebutan al-istinja. Kalau menggunakan batu atau yang semisalnya diistilahkan dengan sebutan al-istijmar. Nah, ketika beristijmar, disunnahkan beristijmar dengan kelipatan ganjil. Maksud dari beristijmar dengan kelipatan ganjil adalah paling batas minimalnya 3 kali. Jadi seorang tidak boleh beristimar hanya dengan menggunakan 1 batu, tidak boleh. Demikian juga 2, paling sedikit menggunakan 3 buah batu. Nah, ketika selesai menggunakan 3 buah batu, lantas tempat keluarnya najis tersebut masih lekat najis pada tempat tersebut atau belum bersih, maka ketika itu wajib menambah jumlah batu yang digunakan atau jumlah tisu yang digunakan sampai tempat itu betul-betul bersih. Nah, ketika melakukan penambahan itulah disunahkan untuk melakukan penambahan hingga jumlah keseluruhannya ganjil. Misalnya dengan menambahkan 2 kali sehingga seluruhnya menjadi 5. Atau setelah itu masih dirasa perlu untuk menambah, maka ditambah 2 lagi, ya, agar jumlah seluruhnya menjadi 9 dan seterusnya. Kemudian yang kelima, masyru'iyatu ghuslil yad min naumil lail. Ya, disyariatkannya mencuci tangan setelah terbangun dari tidur malam. Ketika terbangun di saat malam hari dari tidur, maka ketika itu disunahkan bagi kita untuk mencuci tangan. Ya. Kemudian yang keenam, wujubul wudu minan naum. Ya. Dari hadis ini juga kita mengetahui bahwa wudu adalah wajib bagi seorang yang telah
tertidur ketika akan melaksanakan sholat. Ya. Nah, dari situ kita paham bahwasanya tidur adalah sesuatu yang membatalkan wudhu kita. Kemudian yang ketujuh, di antara pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah an-nahyu an idkhali hal ina qabla ghusliha wa huwa imma litahrim aw lil karaha. Dari hadis ini kita mengetahui larangan. Dari hadis ini kita mengetahui adanya larangan mencelupkan kedua tangan kita ke dalam wadah penyimpanan air sebelum mencucinya terlebih dahulu ketika bangun dari tidur. Nah, larangan ini bisa jadi diartikan sebagai sesuatu yang haram, bisa jadi diartikan sebagai sesuatu yang sifatnya makruh. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita, dan lebih hati-hati bagi kita untuk memilih pendapat yang pertama, bahwasanya hal tersebut diharamkan. Demikian beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang telah kita bacakan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.